Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi analisis kita. Minggu ini, Indonesia lagi bener-bener menyajikan kontras yang liar banget. Di satu sisi, ekonomi kita lagi goyah, kelakuan figur publik makin absurd, dan di sisi lain, ada darurat skincare ilegal yang siapa tahu produknya sekarang lagi nangkring di keranjang belanja Anda. Serem kan? Nah, di Explainer kali ini, kita bakal bedah habis 10 berita paling viral minggu ini. Tenang aja, semuanya udah kita susun rapi, netral, dan pastinya gampang banget buat dicerna. Oke, langsung aja kita mulai. Biar gampang nangkepnya, semua kekacauan berita minggu ini udah kita ringkas jadi 4 bab utama. Pertama, dinamika politik dan pendidikan. Kedua, ekonomi dan cuaca ekstrem. Ketiga, kriminalitas dan korupsi. Dan yang terakhir, darurat skincare ilegal. Kita masuk ke bab pertama nih, dinamika politik dan pendidikan. Berita pertama datang dari Jember. Coba bayangin, ini lagi rapat resmi ngebahas isu yang super krusial soal stunting atau gizi buruk pada anak. Ada satu anggota DPRD yang malah terekam kamera asik ngerokok sambil main game di HP-nya. Wah, nggak heran sih kalau video amatir ini langsung viral dan panen hujatan. Sang anggota dewan emang udah secara terbuka minta maaf dan ngaku khilaf. Sementara partainya juga langsung gerak cepat manggil dia buat sidang etik internal. Terus, kejadian yang satu ini benar-benar ngasih lihat gimana acara bergengsi tingkat nasional bisa mendadak jadi drama. Di lomba cerdas cermat 4 pilar MPR, juri kedapatan ngasih skor yang jomplang banget buat 2 jawaban dari sekolah yang berbeda. Padahal, kalau ditelaah lagi, substansi jawabannya itu mirip banget. SMA 1 Pontianak jelas ngerasa dirugikan dong secara keadilan. Mereka dengan tegas nolak opsi ngulang final, dan akhirnya, buntut dari kekacauan sistem penilaian ini, juri yang bertugas resmi dinonaktifkan. Masih soal pendidikan, ada satu isu yang lagi panas dan disuarakan luar biasa vokal oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus negeri minggu ini, yaitu demo besar-besaran memprotes kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT. Spanduk-spanduk protes sampai menuhin jalanan, intinya mereka memprotes keras kenaikan tarif yang dirasa terlalu drastis. Sentimennya jelas banget, mereka merasa lonjakan biaya pendidikan ini benar-benar mencekik dompet orang tua, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang lagi serba susah kayak sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal ekonomi yang lagi susah, kita masuk ke bab kedua, ekonomi dan cuaca ekstrim. Rp17.500. Wah, ini kayaknya jadi angka horor buat banyak orang minggu ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS benar-benar merosot tajam, bahkan sempat nembus 17.600. Terus apa sih ngaruhnya buat Anda? Efek dominonya itu nyata banget. Pelemahan ini langsung memicu potensi naiknya harga barang-barang impor, harga gadget incaran Anda, sampai ikut mendongkrak harga bahan pangan pokok di pasar yang biasa Anda datengin setiap hari. Dari panasnya tekanan ekonomi, kita geser ke panas yang beneran panas secara fisik. Udah pada ngerasakan. Di berbagai wilayah di Indonesia minggu ini, suhunya dilaporin nyentuh 36-38 derajat Celcius. Angka ekstrim ini bikin banyak netizen ngeluh di internet. Bilang kalau keluar rumah itu rasanya kayak lagi disembur napas naga saking panasnya. Tentu aja, kondisi yang bikin keringetan ini memunculkan satu pertanyaan besar di benak kita semua. Kenapa sih cuaca tiba-tiba bisa berubah jadi se-ekstrem ini dan bikin kita ngerasa kayak lagi dipanggang setiap hari? Nah, biar gak cuma nebak-nebak, BMKG udah ngeluarin penjelasan resminya nih. Ternyata, panas ekstrim yang membakar ini adalah efek langsung dari fenomena gerak semu matahari, di mana posisi matahari emang lagi deket banget sama garis khatulistiwa. Oh ya, BMKG juga wanti-wanti banget, pastikan Anda minum air putih jauh lebih banyak dari biasanya ya. Jangan sampai Anda dehidrasi gara-gara cuaca ekstrem ini. Oke, kita lanjut ke bab ketiga, kriminalitas dan korupsi. Kita mulai dari kasus mega korupsi komoditas timah. Ini kasus yang ngerugiin negara sampai ratusan triliun, jadi skalanya luar biasa masif. Minggu ini, Kejaksaan Agung balik lagi bikin gebrakan dengan menyita aset-aset ultra mewah milik para tersangka. Nggak main-main loh, yang disita itu deretan mobil supercar, pesawat jet pribadi, sampai pemblokiran rekening bank yang total nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Di ranah hiburan malam ibu kota, aparat juga kelihatan lagi bersih-bersih. Barreskrim Polri baru aja menggerebek tempat hiburan malam B-Fashion di kawasan Jakarta Barat. Dan temuan operasinya cukup kelam, mereka membongkar adanya praktik prostitusi ilegal yang melibatkan anak di bawah umur. Pemprov DKI Jakarta pun ngerespon cepet banget, mereka nggak buang waktu dan langsung mencabut total izin usaha tempat itu secara permanen. Beralih ke kejahatan jalanan yang sayangnya nyoreng citra pariwisata kita. Ada video amatir yang viral banget minggu ini, ngeliatin turis asing yang lagi jalan santai di kawasan ikonik Bundaran HI, tengah kota banget loh ini. Tiba-tiba dijambret.
Saking kerasnya ditarik pelaku, turis itu sampai terpelanting keras ke aspal. Sekarang pihak kepolisian lagi intensif ngeburu pelakunya dengan ngubek-ngubek bukti rekaman CCTV di sekitar lokasi. Di ranah digital, polisi juga nunjukin kalau mereka terapkan aturan tanpa ampun. Seorang influencer muda dengan ratusan ribu followers terpaksa ditangkap polisi. Alasannya, dia terbukti sengaja mempromosikan situs judi online lewat Instagram Stories-nya. Penangkapan ini ngasih sinyal kuat, penegak hukum tuh nggak pandang bulu. Mau seberapa banyak pun followers kamu, kalau berani main-main sama judi online, pasti diusut tuntas. Sekarang kita sampai di bab terakhir kita, darurat skincare ilegal. Jadi intinya gini, BPOM bareng kepolisian baru aja mengeksekusi razia berskala besar-besaran dan hasil temuannya benar-benar bikin kita harus waspada. Mereka menyita jutaan produk skincare ilegal yang sama sekali nggak punya izin edar. Yang lebih parah lagi, mereka juga mengamankan produk kosmetik beretiket biru yang harusnya cuma bisa ditebus pakai resep dokter spesialis karena bahannya keras, malah dijual bebas banget di berbagai e-commerce. Nah, yang bikin realita ini makin miris, banyak dari merek ilegal ini tuh bukan merek antah berantah. Merek-merek ini sering banget dipromosikan sama influencer atau figur publik terkenal di sosmed. Jadi, ini benar-benar peringatan keras buat kebiasaan belanja online kita semua. Sebelum Anda nekan tombol check out, wajib banget riset mandiri, verifikasi nomor BPOM-nya, dan please, jangan gampang tergiur cuma gara-gara muka idola Anda terpampang di materi promosinya. Oke, kita udah ngebedah banyak hal yang padat banget hari ini. Mulai dari anggota dewan main game pas rapat, rupiah yang anjlok, sampai skincare ilegal yang ngancam kulit wajah kita. Sekarang saya mau balikin fokusnya ke Anda. Dari semua masalah dan rentetan berita viral minggu ini, mana sih yang menurut Anda punya dampak paling langsung ke keseharian Anda? Apakah masalah di dompet, isu pendidikan, atau justru bikin Anda jadi lebih parno pas mau belanja skincare? Coba deh tulis perspektif Anda di kolom komentar. Terima kasih udah mampir dan ngulik isu-isu ini bareng saya. Tetaplah kritis dan kita jumpa lagi di sesi analisis berikutnya.